Sejumlah menteri Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga terdaftar sebagai bakal calon legislatif dalam pemilu 2024. Mulai dari Menkumham Yasona Lauli maksud saya, Menaker Ida Fauzia, Mendak Zulkifli Hasan hingga Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani. Sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif di pemilu 2024. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, hingga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Mendak Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak aktif mendaftarkan diri sebagai caleg. Pada pemilu 2019, Zulhas maju di Dapil Lampung 1. Kini di pemilu 2024, Zulhas dikabarkan akan merengkuh suara PAN di Jawa Tengah. Sementara Menkumham Yasona Lauli menjadi satu-satunya menteri dari PDI Perjuangan yang akan maju di Pileg 2024. Selain para menteri, Ketua DPR RI Puan Maharani pun kembali maju di Pileg 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi menteri mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Fenomena menteri maju sebagai caleg bukanlah hal baru. Panggung politik jelang pesta demokrasi selalu bergelora. Presiden Jokowi pun secara terbuka pernah mengutarakan dirinya tidak keberatan apabila ada menterinya yang ingin maju sebagai caleg dan tidak perlu mundur dari kursi menteri, namun wajib cuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga terdaftar sebagai bakal calon legislatif dalam pemilu 2024. Memang kalau berdasarkan aturannya mereka sah-sah saja untuk mencalonkan diri. Tetapi tentunya mempertanyakan terkait dengan riskannya penggunaan fasilitas negara. Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik Adi Prayitno yang sudah tersambung malam hari ini. Selamat malam Mas Adi. Malam, Mbak. Baik, Mas Adi, kalau kita bicara mengenai aturannya kan sebenarnya sah-sah saja ya pejabat negara mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tetapi kita mempertanyakan terkait dengan etis atau potensi mereka menggunakan infrastruktur atau alat negara begitu saat mereka kampanye begitu atau mencalonkan diri. Saya kira pejabat-pejabat publik, baik itu menteri, baik itu anggota dewan, dan seterusnya, kalau memang mendaftarkan diri calon anggota dewan, dia tidak boleh tidak nanti ada masa cuti yang diwajibkan. Selama masa cuti itu dia tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas dan atribut-atribut apapun yang melekat pada negara. Jadi kalau ada menteri misalnya, dia tidak boleh menggunakan fasilitas kementeriannya, dia tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas yang terkait negara. Oleh karena itu, selama tidak melanggar undang-undang, saya kira tidak perlu ada yang dipersoalkan. Jadi masa kampanye itu adalah masa di mana semua anggota dewan, semua kontestan itu sudah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh KPU, yaitu mulai tanggal 28 November hingga tanggal 10 Februari 2024 yang akan datang. Jadi sebelum itu, sekalipun menteri-menteri ini sudah didaftarkan oleh partainya sebagai caleg, ya saya kira tidak ada persoalan apapun, tidak ada yang kemudian dianggap melanggar aturan, tidak ada yang kemudian dianggap menyalahi undang-undang. Oleh karena itu, nanti kalau menteri ini sudah definitif ditetapkan sebagai kandidat oleh KPU, dimunculkan namanya sebagai daftar caleg tetap dari partai politik, maka selama itu juga para pejabat publik ini wajib hukumnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Misalnya satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang kedua, misalnya tidak boleh menggunakan lembaga pendidikan, tidak boleh menggunakan tempat-tempat ibadah, tidak boleh hoax, tidak boleh fitnah, dan tidak boleh mencaci maki sebagai bagian dari peraturan-peraturan yang kemudian sudah diatur dalam peraturan KPU ya. Okay. Jadi Mbak Fani, bagi saya kalau selama itu belum masuk dalam tahapan kampanye, maka selama itu juga abuse of power, conflict of interest, saya kira masih bisa dihindari. Tapi ingat nanti ketika tanggal 28 November hingga 10 Februari, mari kita lihat apakah pejabat-pejabat publik yang sudah ditetapkan sebagai calon partai ini untuk menjadi calon anggota dewan, dia menggunakan fasilitas publik ataupun tidak. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka dia berhak untuk dilaporkan ke KPU sebagai temuan pelanggaran yang itu jelas-jelas bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Walaupun, Jadi,
Jadi ada batasnya mereka itu, yaitu nanti cuti. Dan selama cuti mereka haram hukumnya menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Oke, tapi menurut Mas Adi sendiri begitu dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia saat ini, apakah cukup adil begitu? Melihat bagaimana panjangnya durasi sebelum mereka ditetapkan sebagai bakal calon legislatif atau calon legislatif yang sudah definitif, kemudian masa kampanye mereka ketika menjadi caleg definitif tersebut, dengan sebelum yang mana tadi ada potensi penggunaan fasilitas atau alat negara atau media lainnya yang katakanlah sebenarnya bisa berpihak atau lebih berpihak kepada para sosok yang sudah menjadi menteri atau pejabat negara ini. Memang sekilas terkesan tidak adil, Mbak. Pejabat-pejabat publik yang mencoba untuk mencalonkan diri sebagai calon pejabat seperti anggota dewan, ya. Tapi itu tadi mereka ini mendapatkan bonus dari sikap politik, mereka itu mendapatkan bonus dari pekerjaan dan posisinya yang didapatkan saat ini. Seperti menteri yang sudah ditetapkan sebagai caleg, tentu bonusnya adalah mereka mendapatkan expose dari kinerja yang mereka punya. Jadi ketua umum partai, elit-elit partai yang saat ini jadi menteri, sekalipun mereka tidak berkampanye secara politik, tapi konstituen, tapi pemilihnya tahu bahwa dia adalah salah satu calon yang akan bertanding di 2024 dalam konteks pileg. Nah itu yang saya sebut bonus. Karena KPU dan Bawaslu sampai saat ini tidak pernah bikin aturan apakah pejabat publik yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan, dia misalnya otomatis tidak boleh menggunakan pejabat publik. Itu tidak diatur, Mbak. Oleh karena itu publik melihatnya memang ke depan memang harus diatur apakah peraturan-peraturan yang terkait dengan pejabat publik mereka bisa menggunakan itu atau tidak. Inilah rumitnya. Satu sisi pejabat publik, tapi bersamaan melekat pada dirinya calon yang kemudian akan ikut bertanding di 2024 yang akan datang. Tapi ingat, kalau sudah ditetapkan sebagai calon anggota dewan resmi oleh KPU untuk mengikuti pileg 2024, maka wajib hukumnya menteri anggota dewan untuk meninggalkan jabatan-jabatan politiknya, dia wajib cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas dan atribut-atribut negara. Hanya itu yang diatur oleh KPU. Hanya itu yang kemudian diatur oleh Bawaslu, Mbak. Jadi kalau saat ini misalnya ada oknum anggota dewan, oknum menteri melakukan safari politik dalam kerangka kinerjanya untuk membantu pemerintah, ya itu bukan dianggap sebagai pelanggaran. Itu dianggap tidak etis gitu ya. Itu repotnya. Karena mereka juga tidak mau disebut sebagai pemimpin yang tidak etis ataupun dianggap mencuri start. Mereka itu hanya menganggap bahwa sedang menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dan yang penting tidak pernah melanggar aturan. Itu saja mereka rambu-rambunya. Jadi aturannya itulah yang kemudian menjadi sandaran utama, bukan yang lainnya. Walaupun sebenarnya setiap aturan pun juga masih ada celah yang bisa dimainkan tanda kutip begitu ya oleh oknum-oknum. Dan kita bicara juga mengenai bagaimana kinerja dari para pembantu presiden ini ketika memang nanti ketika kampanye atau masa kampanye mereka harus cuti. Di satu sisi lain tentunya negara juga masih harus diurusi, Mas Adi. Ya inilah repotnya nanti Jokowi ketika ada sejumlah menterinya yang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, maka akan ditunjuk nanti PLT kementerian tertentu, mana menterinya itu cuti sementara hanya untuk mencalonkan diri di pileg 2024. Ya kan tidak banyak juga, Mbak, ada sekitar 4 atau 5 menteri yang kemungkinan cuti. Saya menganggap masa kampanye juga tidak terlampau lama, kurang lebih sekitar 3 bulan, dan mungkin bisa dihandle oleh kementerian-kementerian lainnya. Kita kan sudah bisa menyaksikan misalnya sejumlah menteri yang umroh, sejumlah menteri yang misalnya melaksanakan ibadah haji, itu kan ditunjuk PLT yang selama ini kalau kita lihat nomenklaturnya ya. Tapi memang bagi saya ke depan harus ada aturan, ada kontrak politik sekalipun tidak ada hitam di atas putih, supaya untuk menghindari kesimpang siuran, supaya sekali lagi pejabat-pejabat publik, entah itu menteri, entah itu anggota dewan, kalau dia minat mencalonkan diri sebagai pejabat publik untuk ikut bertanding, sebaiknya memang diusulkan ataupun diatur untuk cuti secara permanen, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa ini konflik of interest, bahwa ini abuse of power, bahwa ini misalnya tidak etik dan seterusnya dan seterusnya. Setahu saya para menteri ini, para anggota dewan yang ingin maju pastinya paham undang-undang. Mereka belajar tentang klausul regulasi tentang kepemiluan. Jadi bagi mereka yang penting tidak melanggar undang-undang, maka sepanjang itu juga mereka akan terus melakukan kerja-kerja sebagai menteri, yang itu saja tentu akan berdampak pada tingkat efek elektoral yang akan mereka dapatkan.
sekali mendayung dua pulau akan terlampaui. Satu sisi bekerja sebagai menteri, tapi pada saat yang bersamaan mereka yang mencalonkan diri itu akan mendapatkan dampak positif. Orang semakin kenal, orang semakin suka, apalagi menterinya itu sering turun ke bawah memberikan bantuan, kebijakan-kebijakannya dirasakan oleh langsung. Ya inilah yang saya sebut sebagai bonus politik yang dimiliki oleh mereka yang saat ini menjadi pejabat publik, khususnya mereka yang jadi menteri dan khususnya mereka yang saat ini menjadi anggota dewan. Jadi publik itu hanya bisa melihat dari jauh bagaimana caranya ke depan pejabat-pejabat publik yang mendapatkan bonus ini mendapatkan treatment yang sama. Tapi bagi saya cukup meyakini menteri dan oknum anggota dewan yang jadi caleg itu pastinya tidak akan melanggar hukum, pastinya tidak akan melanggar undang-undang. Posisi mereka sebagai pejabat publik pasti dipantengin, Mbak. Pasti intai, ya, pasti diplototin betul oleh publik. Jadi sekecil apapun mereka tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang akan bertentangan dengan koridor hukum. Saya kira di situ poinnya. Ya. Kalaupun misalnya ada pelanggaran, tentu saja kan mata netizen, mata awak media juga bisa berfungsi sebagai watchman begitu. Semua yang viral juga bisa langsung ditindak dengan cepat ya sekarang begitu. Baik, Mas Adi, terima kasih sekali atas insight-nya. Berhubung karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Saya selalu Mas Adi, sampai ketemu lagi. Pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belak-belakan mengaku masih mengincar posisi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Tapi jika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah siap menetapkan pilihannya menjadi capres dan Caimin mengaku akan siap mendukung. Sementara Golkar kabarnya telah mengajukan proposal untuk menduetkan pasangan Prabowo dan Airlangga Hartarto. Koalisi besar yang tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa berencana untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Namun hingga kini belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo bila memang diusung di Pilpres 2024. Meski begitu, wacana yang beredar cukup kencang. Golkar dan PKB diketahui akan mengusung ketua umum masing-masing, yaitu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Bahkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belak-belakan mengaku masih mengincar posisi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi jika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah siap menetapkan pilihannya menjadi capres, Caimin mengaku akan siap mendukung. Kalau ngincarnya pasti presiden, tapi semua kita suani, termasuk calon presiden. Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Sementara Golkar kabarnya telah mengajukan proposal untuk menduetkan pasangan Prabowo dan Airlangga. Terlepas dari wacana yang beredar, siapapun partai yang ingin berkoalisi, Partai Golkar menegaskan akan mengusung Airlangga Hartarto menjadi Capres 2024. Ketetapan ini sesuai dengan hasil Munas Partai Golkar pada tahun 2019. Koalisi besar tidak menutup kemungkinan akan mengusung sosok cawapres lain. Koalisi besar akan saling mengakumulasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing capres-cawapres yang hendak diusung untuk mengetahui seberapa besar potensi kemenangan yang ada. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan nelayan berunjuk rasa menolak peraturan Menteri tentang penerapan penangkapan ikan terukur atau PIT. Tetaplah bersama kami, iNews Prime akan segera kembali. Meski diguyur hujan, tidak